Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Pertemuan kali ini semoga tetap saja kita berdoa supaya tetap selalu dalam kerahmatan, keberkahan di waktu-waktu kita tidak sia-sia karena diberkahi, dan kita selalu diberikan taufik, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang penuh rasa syukur. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah terasa nikmat dan berlipat ganda kenikmatannya, dan juga diberikan kita kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, ketenangan batin, kebahagiaan dunia akhirat, dan keberuntungan dunia akhirat. Kali ini saya ingin seperti janji saya yang tadi, saya ingin membahas masalah pranknya Pak Lutfi bin Yahya ya. Tadi mau saya satukan, tadi kan singkat videonya, ini mau saya satukan tapi kan temanya agak berbeda ya, subtema itu. Jadi maksudnya kan yang dibahas agak beda gitu, tentang orang yang berbeda. Kalau yang tadi itu kan saya ngomongin masalah seorang pengusaha yang bikin rumah makan dan dia mengandalkan doa Pak Lutfi bin Yahya, akhirnya ya sia-sia. Nah, kalau menurut saya ya yaitu tadi, terlalu berpikir satu rel bukan dua rel gitu loh. Jadi kalau memang orang itu kan harusnya dua rel. Nah, gitu. Oke. Yang ini tentang saya. Jadi dulunya saya masuk Surabaya itu kan atas bujukan yang terus menerus gitu, sampai berapa bulan dia bujuk saya gitu, seseorang, saya tidak bisa menyebutkan namanya gitu. Posisi waktu itu kan saya menjawab, saya itu lagi bingung, lagi susah, ekonominya saya lagi terpuruk banget karena sebelum Krismon itu sebelum Covid itu saya udah salah langkah gitu kan. Jadinya saya itu sekarang agak terjerat hutang luar biasa gitu, karena ya tak akui gitu. Posisinya itu dia mendesak saya untuk udahlah pokoknya solusinya itu ke Pekalongan, ke apa, nanti kan semua solusi akan apa ya, ada solusinya kalau bisa. Nah, terus saya itu berpikir sebetulnya berat gitu loh buat saya kan, kalau saya ya tidak tahu orang lain, kalau memang apa ya, kita itu dalam posisi yang sulit gitu, itu posisinya itu kita tetap butuh waktu untuk keluar dari kesulitan, itu butuh waktu. Nggak ada apa namanya yang instan lah gitu. Jadi saya kurang yakin terhadap hal-hal yang instan itu, dan juga kurang suka gitu. Walaupun instan itu kelihatannya enak, tapi nanti itu apa ya, hasilnya itu kurang memuaskan kayak kalau kita itu ada prosesnya begitu. Jadi tapi ya dia mendorong terus, setiap kali ketemu begitu. Mungkin ada campur tangan hal yang lain juga ya, mungkin si iblis si iblis ini kan memberi syarat pada teman-teman saya kalau saya itu harus ke Pekalongan. Nah itu kan, jadi saya orangnya kan juga di samping punya prinsip yang keras, di satu sisi saya kalau punya temen tuh saya tuh menghargai gitu, menghargai usulan seorang temennya, nggak ada salahnya dijalanin gitu, karena dia kan juga ngomong begitu karena mikirin saya gitu. Nah itu, jadi ada beberapa orang teman yang menguatkan dengan isarohnya gitu, nggak tahu itu apakah benar apakah tidak. Kadang-kadang kalau kita mempelajari secara luas itu ya, campur tangan iblis itu kan sudah luas sekali di semua aspek itu, yang membuat orang itu tertipu gitu. Nah ini juga nanti ada itu lagi tuh, ada bahasan sendiri tentang orang tertipu ini. Itu tentang itu yang cerita malah guru saya Habib Thohir dulu itu, tentang seorang beberapa mukibin di Habib yang lain. Nah itu cerita, kalau itu apa ya, nanti kalau saya ceritakannya itu pokok tentang orang yang tertipu gitu.
dan ini Habib ngerasain Habib gitu. Jadi Habib guru saya mengatakan rahse. Rahse. Kalau guru saya kan bukan tipe seperti itu, tipenya itu rasional guru saya. Bisa masuk akal salah gitu. Jadi nggak takhayul, nggak apa ya namanya kurofat gitu, enggak. Oke. Nah tadi saya itu akhirnya saya diajak Pekalongan, saya nggak pernah mau. Aku punya alasan ya, kalau Jumat itu sulit saya, karena Jumat pagi itu saya ada tanggungan. Saya kan punya pangkalan gitu, karena saya itu dulu pangkalan nggak pakai modal, cuman ditawarin aja. Waktu itu kan masih pangkalan tuh masih nggak ada yang mau gitu, karena nggak begitu laku, gas itu belum laku, orang masih pada takut gitu. Ya, saya itu setengah dipaksa untuk mau nggak gitu loh. Ya saya nggak punya uang, nggak usah pakai uang. Nah gitu, akhirnya kan saya nggak ada modal, tabung pun nggak ada gitu. Jadi saya sih pinjam tabung ini. Kalau Jumat tuh mengembalikan kepada teman-teman pangkalan yang lain. Nah, posisi seperti itu kan saya kalau Jumat nggak bisa, kalau diajak nggak bisa kalau Jumat. Akhirnya itu suatu ketika ada acara, kalau nggak salah di bulan apa gitu ada bayatan di Semarang gitu. Terus saya diajak gitu, yang nggak hari Jumat kan gitu. Diajak malam-malam sampai jam 12, jam setengah 1 kalau nggak salah. Jadi bayatnya tuh malam banget gitu loh, hampir tengah malam gitu bayat. Dan itu juga bukan oleh Pak Lutfi bin Yahya, cuman pakai badal. Yang muridnya dia yang sepuh itu dari Solo apa Jogja itu, siapa ya, Bustami apa siapa ya, ya bilangnya gitu, kalau pas bayat ini yang bayat bukan saya cuman tubuhnya aja, tapi yang bayat Habib Lutfi bin Yahya. Nah, gitu kan. Ya udah ya, kita ya namanya aturannya gitu ya, kita ikut saja, wong kita udah diajak, udah mau ya. Nah, waktu itu kan saya diiming-imingi begini, saya kan punya banyak utang sekitar 300 jutaan. Terus kata dia, saya nggak nyebutkan namanya ya, kata dia itu bilangnya gini, alah 300 juta mah kecil, aromanya Habib Lutfi luar biasa tuh. Kemarin ada orang Jakarta yang punya utang 4 miliar apa 40 miliar loh, saya ingatku tuh pokoknya miliar gitu. Jadi saya masa sih gitu, itu aja cuman disuruh diam di apa namanya, di makam Priok, nggak boleh keluar selama 40 hari. Pokoknya kamu kan, dia susah katanya, banyak utang, usahanya bangkrut gitu. Kemudian 4 miliar apa 40 miliar lupa ya sama teman saya, yang jelas miliar gitu. Nah saya kan diketawain waktu punya utang 300, baru 300 itu ada orang ditolongi Habib Lutfi itu 4 miliar apa 40 miliar itu ingat saya 40 miliar ya, soalnya kan dia di Priok itu 40 hari. Wah, jadi intinya itu 1 hari 1 miliar bisa selesai, Mas. Jadi setelah 40 hari dia kan nggak boleh keluar di dalam makam Priok itu, 40 hari nggak boleh keluar, jangan pernah keluar selama 40 hari. Akhirnya katanya itu setelah keluar 40 hari dia pulang, istrinya bilang hutangnya sudah dilunasin orang gitu. Wah luar biasa gitu kan. Wah saya itu selogis-logisnya orang kan, juga posisi memang saya juga lagi butuh bayar utang banyak kan. Wah iya ya, ini kelihatannya kok ajaib banget gitu loh, mengikuti beliau ini kan. Luar biasa gitu. Akhirnya saya ikutin, terus dikasih ijazah jabur rezeki itu kan, mandi malam dan sebagainya, terus puasa gitu. Ya teman-teman yang sudah pernah mungkin paham banget ya itu masalah itu gitu. Nah, udah saya jalanin diri. Lah saya itu orangnya kan kerja dari pagi sampai jam 10 malam gitu, ada aja gitu, walaupun hasilnya nggak banyak tapi kerjanya banyak gitu loh. Lah saya itu capek sekali loh, masih ada tanggungan wiritan itu 2,5 jam, kalau saya total itu 2,5 jam, 2,5 jam minimal ya, minimal kalau lancar nggak ngantuk itu 2,5 jam.
jadi wirid pagi, wirid sore, terus wirid malam Jabur Rezeki itu gitu. Pokoknya ya nggak usah saya ceritakan detailnya ya. Jadi saya itu benar-benar waduh luar biasa gitu kalau kita pandang dari segi hakikat gitu. Sebetulnya kan kita itu sama Allah ya gimana ya gitu loh. Kalau memang belum waktunya itu bagaimana dipaksakan pun nggak bisa. Nanti yang timbul nafsu kita untuk segera sedangkan Allah pun memandangnya kan belum saatnya kok kamu paksa gitu loh. Dan gitu kan. Akhirnya ya mungkin karena ada faktor-faktor lain dari mungkin saya secara pribadi juga kalau orang bilang kan mungkin ada leluhur-leluhur yang ikut apa namanya mendoakan dulunya itu kan sehingga saya itu tidak itu ibaratnya tidak mengalami hal-hal yang sifatnya luar biasa tuh enggak. Nah, saya itu tuh sama leluhur mungkin didoakan anak cucu saya pokoknya mengalami hal-hal itu yang ibaratnya enggak membahayakan imannya gitu mungkin gitu ya. Jadi tetap aja saya itu masih susah banget, susah tambah susah karena memang ada sudah badan capek gitu kan. Nah terus kita juga banyak punya utang sama orang-orang gitu. Terus posisinya kita itu dikasih beban di Toreko itu kan besar gitu. Ditambah ijazah Jabur Rezeki itu juga sampai ya berapa tahun ya? Kalau 1 tahun lebih ya 2 tahunan gitu ya. Ya itu wah berat sekali. Akhirnya ada peristiwa kemarin itu ada tesis Kiai Imad itu alhamdulillah jadi saya memikirkan loh ternyata ini gitu loh. Akhirnya saya berani untuk merungkatkan gitu ya. Jadi yang fokusnya adalah cerita tadi gitu loh. Kalau teman-teman sekalian juga dalam posisi seperti saya gitu waktu itu ya, kalau sekarang sih alhamdulillah sudah agak enteng gitu ya. Seperti itu walah luar biasa kemudian terus wah diiming-imingi seperti itu wah jangankan cuma 300 juta gitu loh yang miliarannya aja 40 hari selesai gitu loh. Hebat sekali kan gitu. Akhirnya saya katot gitu ya, saya terpengaruh terhipnotis gitu. Dan ternyata ya saya kena prank kena prank gitu. Jadi justru tuh apa ya sekarang ini saya punya pandangan-pandangan yang intinya begini. Jadi kita itu jalani aja kewajiban. Kalau memang kesunahan itu kan kalau sunnah itu ya jangan dibuat seolah-olah wajib gitu. Karena posisi kita sendiri kan memang sudah tidak memungkinkan gitu. Kalau dipaksakan kan seolah-olah kan kayak kita itu seolah-olah kayak nggak terima yang pandum gitu loh, bahwa kita itu memang harus menjalani dulu kehidupan di bawah supaya kita itu nanti kalau di atas itu syukurnya benar-benar bersyukur gitu. Jadi nggak buru-buru selesai, buru-buru cobanya berakhir. Jadi ketika sama dengan Nabi Ayub ketika ditanya kenapa nggak minta sembuh sama Allah, saya malu karena saya itu sudah senang sekian lama lah. Sekarang saya itu sedang diuji dengan sakit ya, saya pengen menjiwai, pengen menikmati, pengen menerima dengan ridho sakit saya itu gitu. Nabi Ayub kan jawabannya kan ya sama, saya menganggapnya ya kalau saya dibikin susah gini ya ini sebagai bekal saya nanti kalau pas senang itu saya nggak lupa gitu. Jadi nggak buru-buru wah saya susah cepet dong tolongin, cepet dong angkat saya, kan nggak seperti itu sebetulnya kan gitu, gampang kan hakikatnya. Jadi kalau maksa-maksa Allah untuk cepat kita selesai dari masalah itu kan gitu. Jadi kita harus percaya betul sama Allah bahwa Allah itu sangat-sangat apa ya mengerti kebutuhan kita, bukan keinginan. Allah kayak keinginan kan itu kan menurut nafsunya kita. Kalau kebutuhan kan sudah aturan dari Allah, bagusnya seperti itu. Gitu. Kalau kemarin saya dapat musibah, keliru langkah gitu. Nah, itu saya ibaratnya berlari terlalu kencang. Ya alasannya banyak sebetulnya, tidak 100% kesalahan saya, tapi ada pengaruh-pengaruh dari saudara
yang ketika dia butuh banget kemudian dia maksa-maksa saya untuk beli tanahnya sambil nangis-nangis, akhirnya saya lemah. Lemah, akhirnya saya nggak bisa nolak, akhirnya saya terima gitu. Jadi akhirnya saya pinjem bank atas nama dia, saya yang suruh bayar, padahal saya masih punya beban banyak gitu. Jadi akhirnya hutang untuk bayar hutang ya semakin dalam gitu. Nah, posisi itu akhirnya alhamdulillah sekarang sudah agak ada titik terang, karena memang solusinya ya memang ada gitu loh. Kalau sudah saatnya kan solusinya ternyata ya loh begitu saja solusinya, gampang gitu. Nah artinya kan saya jadi ingat gitu loh, nggak usah gigi mongso. Itu kisah dari Abdullah bin Umar. Waktu itu kan minta sama Rasulullah itu ijazah 1000 rakaat gitu, sedangkan dia yang sudah dijalanin tuh 500 rakaat semalam, dia minta 1000 rakaat. Terus sama Rasulullah diajak jalan-jalan, kemudian ya udah besok jalan-jalan ikut saya gitu. Rasulullah nggak langsung menjawab kan gitu. Kemudian dia nunjuk rumah seseorang, itu si fulan itu ahli surga gitu. Nah terus Abdullah bin Umar penasaran kan, besoknya dia bertamu ke rumah itu sahabat Rasulullah itu. Kemudian dia bertamu, dijamu, habis itu orangnya pamit tidur. Nah Abdullah bin Umar kan orang ahli sholat malam gitu ya. Jadi dia heran, loh ahli surga kok, loh kamu nanti nggak sholat malam? Enggak, habis sholat isya ya saya tidur gitu, nanti bangun subuh udah selesai. Loh kenapa begitu, kamu nggak apa keutamaan sholat itu kan, sholat malam kan luar biasa. Ya tapi kan orang beda-beda, kalau saya kan ya udah gini aja saya gitu loh, saya jalanin kewajiban aja. Soalnya besok kalau saya sholat malam nanti besok saya kerja lemas. Soalnya kalau saya kan pekerja keras gitu, jadi nanti bangun subuh, sholat subuh, habis gitu pagi saya udah mulai bekerja sampai sore. Saya capek gitu kalau harus pakai sholat malam lah itu kan. Kok ahli surga kan. Jadilah itulah jawaban Rasulullah kepada Abdullah bin Umar bahwa surga itu banyak jalannya gitu, banyak jalannya, jangan salah paham gitu. Nah, sama saya tuh demikian, saya terperosok ke dalam itu tadi bahwa saya itu kan makamnya makam asbab, kenapa harus memaksa ke tajrid gitu loh. Nah makam saya kan makam asbab, kerja berkeringat capek tidur, jalanin kewajiban aja gitu kan. Kewajiban sholat, kewajiban bekerja, habis gitu capek tidur. Nah, kan gitu kan. Kan banyak ulama menasihatkan seperti itu, bahwa kalau memang nggak kuat apa sholat malam ya nggak usah sholat malam. Kalau nggak punya duit, nggak bisa sedekah ya jangan sedekah, ya kan. Kan gitu, yang sunnah-sunnah tuh nggak usah terlalu menghantuimu, menggelisahkanmu, karena kita punya jatah sendiri-sendiri. Kuncinya apa sebetulnya keselamatan itu? Punya hati yang baik, punya hati yang ibaratnya milikilah hati yang baik, nggak punya apa namanya sifat-sifat yang buruk. Hatimu tuh hati yang ikhlas, yang tulus, sudah itu sudah cukup gitu. Nah nanti kalau ada kelebihan rezeki dari Allah baru kita bersedekah. Jadi nggak usah dipaksakan. Mungkin kalau kita pas nggak capek gitu, besok libur kerjanya, berarti ini nggak capek ya, malam sholat sunnah kan gitu. Nah makanya kemarin tuh waktu saya kena prank kan gitu, memaksakan sendiri gitu, walah kalau ke Pekalongan aja kan sudah luar biasa kan. Akhirnya kan kita memaksakan gitu loh. Setidaknya pas Kliwonan itu Selapanan tuh memaksakan. Akhirnya saya sebelum Jumat tuh Kamis saya tuh double pekerjaan gitu, tak double gitu, supaya saya bisa berangkat malam Jumat ke Selapanan Pekalongan. Akhirnya tambah capek. Sudah gitu ada biaya kan gitu, jadi layamu tuh walayahnya, sudah nggak mutu ngabisin biaya. Ya buat cerita aja ya gitu. Jadi intinya itu salah saya juga gitu, mungkin saya itu terlalu lemah gitu, nggak bisa berkata tidak untuk sesuatu. Ya sebetulnya hati saya itu sudah, saya sebetulnya dalam hati saya sudah menentukan bahwa saya sudah punya itu loh, ibaratnya itu prinsip sendiri sebetulnya, bahwa
saya ya saya, intinya yang sesuai dengan saya ini gitu. Tapi kadang-kadang dulu kan masih terpengaruh gitu, yaitu tadi gerutak-gerutuk ke orang banyak itu kan seperti itu, dan menganggap seolah-olah bahwa hanya lewat dialah Allah mengabulkan hajatmu, wah gitu kan, seolah-olah dia itu kayak wakilnya Tuhan. Oke teman-teman, menceritakan kebodohan saya masa lalu. Sampai jumpa di lain vlog ya. Jadi ya akan saya ceritakan yang tadi itu, yang mungkin apa ya, rahasia-rahasia itu kata guru saya. Oke, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi, salam rahayu, sagung ing dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.